Saya seorang dokter spesialis bekerja di Rumah Sakit Aulia. Terkadang menegakkan sholat 5 waktu tepat waktu. Kadang ketika periksa pasien azan berkumandang. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz dan apa dalilnya? Jadi kalau bisa terelakkan, disusunlah seperti dokter sahabat saya dulu yang pernah jadi kepala rumah sakit. Dia buat sekian menit menjelang azan. Kita kan punya jam. Bapak Ibu beli jam waktu azan di Masjid Ar-Rahman 25.000 lengkap dengan bingkai, supaya kita tahu bulan ini waktunya berapa. 15 menit menjelang azan off, sehingga kita tidak terjebak. Tapi yang menangani operasi maka pakai kaedah ad-darurat tubihul mahzurat. Yang darurat membolehkan yang terlarang. Dalam suasana normal 15-10 menit menjelang azan off, stop, salat berjamaah. Dalam keadaan tidak normal maka dia boleh mengundurkan. Itulah makna salat waktunya panjang. Zuhur jam 12.30 sampai jam 3.30. 1, 2, 3, 3 jam bisa di akhir waktu. Andai operasinya jam 11, baru selesai jam 5. Gimana status zuhurnya? Sholat zuhur asar jamak takhir, tapi tidak qasar. Dalilnya hadis riwayat Ibnu Abbas tanpa safar, karena ini darurat tingkat tinggi. Tapi jangan gara-gara ini pengantin baru pun mau jamak takhir juga. Ini banyak nih, sikit-sikit jamak, sikit-sikit jamak. Apa hukumnya memberikan obat suntikan pasien yang sakit pada saat puasa? Sudah diterjemahkan judul bukunya 30 fatwa seputar Ramadan. Download gratis di Play Store. Penulisnya Abdul Somad LCMA. Suntik terbagi 2. Obat tidak membatalkan puasa. Makanan batal puasa. Infus batal puasa. Tapi kalau suntik penyakit tidak batal puasa. Begitu fatwa Syekh Yusuf Qaradawi. Jangan infus juga tak batal. Infus batal. Karena kalau infus tak batal, orang-orang kaya itu, direktur-direktur perusahaan hebat pakai infus. Pas giliran orang datang simpan pura-pura lemas. Infus batal. Tapi kalau obat tidak batal. Apa hukumnya orang pendendam? Orang yang pendendam tidak mungkin bisa memaafkan. Karena orang bisa memaafkan kalau dendamnya hilang. Ibu sudah maafkan dia? Sudah Pak Ustaz. Sudah ke rumahnya? Belum. Kenapa? Mau muntah saya nengok mukanya. Berarti dendam. Itu tidak bisa memaafkan. Bapak sudah maafkan dia? Sudah. Sudah salaman sama dia? Saya maaf sudah Pak Ustaz. Tapi kalau salaman rasanya 2021 lah Pak Ustaz. Berarti dendam. Orang yang dendam tidak memaafkan. Orang yang tidak memaafkan tidak bisa halal bihalal. Orang yang sudah halal bihalal tidak memaafkan, berarti lain di mulut, lain di hati. Ada lagunya itu. Lain di mulut, lain di hati. Bagi seorang laki-laki, mana yang harus dinafkahi? Ibu atau istri? Sementara sudah tidak memiliki ayah. Dua-dua kewajiban. Kau gendong ibumu dari Panam ke Makkah, kau balik lagi, belum tentu dapat menebus satu teriakannya saat melahirkan engkau. Oleh sebab itu kata Nabi, ilzam rijlaiha, kau urus tapak kakinya, fathammal jannah, kau dapati surga di sana. Hai laki-laki yang lajang-lajang yang punya ibu, kau mesti berani berkata ke calon istrimu itu, kau akan menjadi a second woman. Who is the first? Yang pertama siapa? Tunjukkannya tatunya besar. I love Ahmad Dem. The best, mantap. Aku milik suamiku, kata anak gadis yang cantik jelita. Aku milik suamiku, suamiku milik ibunya. Ternyata di balik laki-laki yang perkasa ada ibu yang luar biasa. Bahagia kita hari ini. Saya bahagia tidak hanya bertemu dengan Pak keluarga besar Edi Tanjung, tapi juga bertemu dengan ibunda. Rupanya di balik yang orang gambarnya saya tengok di baliho selama ini, ada ibu yang luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berbakti pada ibu. Datang seorang anak
Ditemui ibunya, ibu mau pinjam 50.000 nak, pinjam 50.000, mak mau buka puasa nak, nanti mak bayar. Apa kata si anak? Sebentar ya mak, ku tanya dulu biniku. Jangan sampai. Ibu punya anak laki-laki, hati-hati. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelaku, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadahlah. Bagaimana kisah Rasulullah mendidik anaknya yang masih 18 bulan? Karena sedikit yang saya dengar, anaknya meninggal 18 bulan. Namanya Ibrahim. Makamnya di samping Masjid Nabawi sebelah kiri, pemakaman Baqi di Madinah. Nama emak si Ibrahim itu Maria Al-Qibtiyah, orang Mesir. Hadiah dari Raja Mesir bernama Jirjis, panggilannya Muqawqis. Lahirlah anak laki-laki, 18 bulan meninggal, menetes air matanya. Sahabat datang, "Ama tarda ya Rasulullah? Apakah engkau tidak ridha meninggal anakmu?" "Aku ridha." "Kalau ridha kenapa nangis?" "Air mata kasih sayang." Jadi kalau nangis nggak apa-apa. Tapi ibu-ibu banyak tegar, suaminya meninggal dia tak nangis. Ibu nggak nangis, udah lama saya tunggu Pak Ustaz. Nah, bagaimana mendidik anak 18 bulan? Yang pertama, ketika anak itu lahir diazankan ke telinga sebelah kanan. Yang mengazankannya Nabi, hadis riwayat Aisyah, Nabi mengazankan ke telinga Sayyidina Al-Hasan Husain anak Fatimah. Hadis riwayat Fatimah. Adzan as-salah, kata Imam Tirmizi, hadisun hasan, hadis hasan. Tentang mengazankan anak ke telinga kanan, hadisnya hasan. Bagi yang belum azan waktu kecil. Kalau anak itu sudah SMP, jangan diazankan lagi. Ini balik dari sini, panggil sini sebentar. Allahu Akbar, Allah. Apa ya? Kau lagu orang lah. Setelah itu taknik. Taknik itu apa? Dikunyahkan korma. Kunyah-kunyah korma. Air kurma itu. Dulu kalau nenek kita ditanya, "Nek, kenapa anak kecil dikasih kurma?" "Kasih aja lah." Saya tanya-tanya. Gitu dibuat Nabi. Banyak tanya masuk neraka nanti kata Ustaz. Diteliti di Ain Sham University Kairo. Ternyata tempat yang paling nyaman di dunia ini rahim. Di luar cuaca panas, di dalam sejuk. Makanya tidak ada anak Afrika Utara yang cuacanya 50 derajat Celcius, tak ada anak itu melompat karena kepanasan. Dan tak ada pula yang di kutub selatan anak itu keluar menggumpal macam es batu, tak ada. Karena suasana di dalam tenang. Begitu keluar dia di dunia, maka dia kedinginan. Menghangatkan badannya bukan dengan teh talu. Menghangatkan badannya itulah cairan korma, dimasukkan Nabi ke mulut si anak. Sunnah, namanya tahnik. Ustaz Somad tolong kunyahkan korma. Kunyah, masukkan. Yang ketiga, disusukan oleh ibu. 2 tahun lamanya, disebut dalam Quran haulaini kamilaini. 2 tahun. Datang dinas kesehatan, ditawar 6 bulan. ASI eksklusif. Susukan anak anda ASI eksklusif. 6 bulan lamanya. Otaknya akan cerdas, kebal, imun tubuhnya terjaga dari penyakit tulang keropos, hubungan emosional ibu dan anak. 6 bulan aja begitu hebatnya. Dulu kami mandi hujan di sungai dari pagi sampai petang, biru bibir, tak ada demam, tak ada batuk. Anak sekarang nengok mendung bersih. Sampai sekarang kemanapun pergi, asal makan enak pasti ingat emak. Asal enak makanan itu, nampak wajah emak itu di mangkok itu. Ingat, anak sekarang duit emaknya dititipkannya, tolong kau belikan nanti mie ayam ya. Balik tak ingat ya. Kenapa? Ikatan emosional sudah putus. 2 tahun itulah kau ikatkan. Ustaz, kenapa anak saya lebih mau curhat sama pacarnya daripada saya? Karena 6 tahun pertama hubungan engkau dengan dia sudah putus. 2 tahun pertama susukan. 2 tahun kedua peluk cium lompat-lompat lari-lari. 2 tahun ketiga bacakan surat-surat pendek ke telinganya sambil masak pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala. Garamnya. Ingat si anak.
Hari ini tidak mendapatkan itu, akhirnya hubungan putus. 2 tahun pertama anak disusukannya kepada Al-Baqarah, sapi betina. Sifat ibu tak jauh turun anak. Nauzubillah. Hari ke-7 akikah. Undang sahabat tetangga. Tak tahukah dari mulut yang mana doa ini dikabulkan Allah. Bersyukur. Laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor. Ustaz, kalau tidak bisa hari ke-7, 14. Tak bisa hari ke-14, 21. Tak bisa hari 21, tak usah tengok tanggal lagi. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ustaz, kami kecil dulu tak akikah, orang tua susah. Sekarang sudah umur 30, duit banyak. Boleh akikah sekarang? Boleh. Ibu, bapak yang belum akikah, balik dari sini, beli kambing. Akikah. Nanti saya lalu balik singgah. Tapi yang sudah 30-40 akikah saja. Jangan minta ayun pakai marhaban. Nanti datang siang marhaban ayanur. Awak sangko yang diayun cucu. Bagaimana hukum golput Pak Ustaz? Haram. Kalau engkau golput, maka orang tak baik bisa naik. Karena dalam demokrasi suara terbanyak suara Tuhan. 9 mengajak minum khamar, 1 mengajak sholat. Dalam dunia demokrasi yang benar adalah yang 9. Maka kalau kau mau menolong kebenaran, coblos. Tapi pertanyaan ini sudah terlambat dah. Oke, masih ada yang 2019. Hukum riba. Karena masih banyak yang menyamakan kalau akad bank konvensional syariah itu sama. Karena sama ridho intinya. Oh, kalau sama-sama ridho enggak dosa. Kalau sama-sama ridho enggak dosa, enggak ada zina. Karena orang berzina sama-sama ridho. Ridho tidak menghalalkan yang haram. Oleh sebab itu, undang nanti pakar ekonomi Islam buat kajian di sini supaya jelas. Namanya Ustadz Hasbullah. Buat kajiannya khusus ekonomi Islam, biar tahu betul tentang ekonomi. Di An-Nur sudah dikaji khusus. Fikih kita macam-macam. Ada fikih nikah saja, ada fikih muamalah ekonomi saja, ada fikihnya ibadah saja. Salat, zakat, puasa, haji, ibadah. Muamalah, jual beli, bunga bank, itu sudah ada spesialisasi. Nama saya XXX. Nabi Isa agamanya Islam. Sedangkan kitab yang turun pada Nabi Isa Injil. Sekarang kitab yang diyakini umat Kristiani adalah Injil. Islam artinya berserah diri kepada Allah. Makanya Nabi Ibrahim itu Islam. Makana Ibrahimu Yahudiyan. Ibrahim bukan Yahudi. Wala Nasraniyan, bukan Nasrani. Walakin kana hanifan musliman. Muslim, berserah diri kepada Allah. Musa Muslim, Sulaiman Muslim. Makanya kata Ratu Bilqis, aslamtu ma'a Sulaiman. Aku masuk Islam bernama Sulaiman. Nabi-nabi itu agamanya Islam. Lalu berubah nama itu oleh umatnya. Datang umat Yahudi, namanya menjadi Israel. Israel, nama orang. Nama dia Yakub, nama lainnya Israel. Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub namanya lain Israel. Cucu cicit Israel disebut dengan Bani Israel. Israel punya anak namanya Yusuf, Yusuf punya saudara Yahuza. Cucu cicit Yahuza disebut dengan Yahudi. Nama suku dijadikan sebagai nama agama. Kristen diambil dari Kristus, Jesus Christ, Kristus sang juru selamat. Nama lainnya Nasrani. Nasrani diambil dari kata Nasirah. Nasirah artinya Nazaret, kampung Nabi Isa. Orang mana itu? Orang Nazaret. Sedangkan agama Islam berserah diri kepada Allah. Injil yang dibawa oleh Nabi Isa tidak ada lagi sekarang. Injil yang dikatakan Injil itu, isi Injil itu sekarang 4 kitab ditambah 14 surat Paulus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 tambah 14 surat Paulus.
bukan Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Tanya ibu mantan pendeta Irene Handono, tanya ustadz mantan pendeta Ustadz Nababan, tanya ustadz mantan pendeta Yahya Walone, tanya ustadz mantan pendeta lupa namanya. Apa yang harus dilakukan ketika seorang sudah berumur belum dapat jodoh? Cari, searching, browsing, launching, surfing, diving. Melalui siapa? Banyak yang melalui ustaz. Semalam baru ada WA saya, semalam siang. Tidak pakai assalamualaikum, tidak basa-basi. Nulis saya pun pakai UST aja. Ada stok cowok soleh enggak? Ikolah pula. To the point aja. Tentu kita punya kawan, sahabat, relasi. Tentu tidak vulgar. Jangan ditulis di MX, mencari calon suami. Boleh enggak Pak Ustadz saya menawarkan diri saya pada orang soleh? Boleh, tapi yakinkan orang itu amanah. Dalilnya mana? Khadijah menawarkan diri pada Nabi Muhammad. Kira-kira orang ini baik. Jangan sampai kita tawarkan dia, lalu di screenshotnya, di uploadnya ke FB. Malu kita. Oleh sebab itu maka mudah-mudahan yang mempertemukan itu Allah. Skenarionya saja. Yang mengatur itu kan Allah. Makan kita dalam rahim. Orang dalam perut ibunya bisa makan tidak mati. Siapa yang mengatur? Allah. Kenapa setelah di dunia bisa bergerak kita menjadi takut? Allah semua yang mengatur. Allah maha berkehendak. Nanti sampai masanya, semua ada saatnya, semua indah pada masanya, tapi tetap ada usaha. Itu buah sama air memang untuk saya. Itu disediakan panitia untuk saya. Tapi kalau saya tidak berusaha untuk mengambilnya, maka dia tidak akan masuk ke mulut saya. Kenapa Ustaz tak makan? Tak saya buka plastiknya. Salah saya. Begitu juga jodoh itu sudah ada, kita tak berusaha mencarinya. Allah beri engkau mata, Allah beri engkau telinga, Allah beri engkau tangan, Allah beri engkau kuasa, berusahalah. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Usaha. Tentu tidak vulgar, ada aturannya. Ta'aruf, saling kenal mengenal. Sudah mulai cocok, khitbah, pinang meminang. Sudah mulai cocok, akad nikah. 3 proses. Mudah-mudahan nanti kita doakan. Yang belum bertemu jodoh dimudahkan Allah insyaallah. Yang mengucapkan amin itu yang belum nikah. Kok yang sudah nikah loh, amin. Kue pula tuh. Apa hukumnya orang diruqyah dengan orang lain? Boleh. Katanya tidak mencium bau surga. Tidak betul. Pengawal sedang menyiapkan jalan turun ke bawah. Begitu protapnya. Nampak udah mulai agak selesai. Oke, steril, turun. Jadi minta ruqyah itu hukumnya boleh. Sudah bolak-balik saya sampaikan. Dalilnya mana? Zaman Nabi sahabat minta ruqyah. Lalu kenapa ada yang mengatakan kalau minta ruqyah tidak mencium bau surga? 3 alasan. Pertama, minta ruqyah sama orang yang tidak ruqyah syar'iyah. Minta kepada jin, hantu, setan. Yang kedua, dia meyakini ruqyah itu yang menjaga dia, bukan Allah. Yang ketiga, dia meyakini orang yang meruqyah itu yang hebat, bukan Allah. Kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Di mana tempat ruqyah yang Ustaz rekomendasikan? Masjid Al-Falah, Jalan Sumatera. Pagi sampai malam, sore Ustadz Saifullah. Kalau malam Ustadz Zafrullah. Ustadz Somad gak bisa ngusir jin. Pernah saya coba, tak lari. Jadi saya dewan juri MTQ di Indragiri Hulu. Pas saya sedang lewat, dipanggillah sama Ustaz, tolong ruqyah ini. Saya tak pandai ruqyah. Tentu kita bilang tak pandai, malu ya. LCMA kan. Saya kalau tahulah ada orang diganggu jin, tak lalu saya pagi itu. Mau tak mau saya baca Allahul Qayyum. Dia baca pelan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Perempuan mau ketawa.
Saya baca kuat-kuat, mana telinganya? Allah la ilaha. Alhamdulillah, sadar dia. Entah dia terkejut. Allah malu. Tapi sejak itu tak pernah lagi. Takut saya. Saya serahkan aja kepada Ustaz Saifullah. Apa saja kiat-kiat agar suami rajin berjamaah sholat di masjid? Kenapa bisa nikah sama orang yang tak sholat? Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustaz banyak yang curhat. Ustaz, dulu saya sangka kalau saya nikah sama dia bahagia, mobilnya mewah, rumahnya besar, kerjanya pasti, gajinya hebat. Rupanya setelah menikah tak ada bahagianya, dia tak sholat Pak Ustaz, rasa satu tempat tidur sama babi hutan. Maka kalian yang gadis-gadis, sebelum menikah buat nanti fit and proper test calon menantu. Ketua owner rumah sakit Aulia, sekretaris, bendahara, tim audisi Ustadz Abdul Somad. Saya ngetes nanti, Ustadz Somad, calon mantu saya ini saya nggak tahu sholat apa enggak. Gimana caranya biar saya tahu supaya dia sholat? Apa saya tanya aja? Jangan. Karena kalau ditanya, kamu sholat, pasti semua ngaku sholat. Gimana caranya Pak Ustaz? Gini Bu, suruh anak ibu ketemu dia jam 12.20. Tapi jangan berdua, ajak yang lain. Coba SMS. Bisa kita ketemu jam 12.20 bertiga dengan kawan saya. Kapan? Hari Jumat. Kalau kata dia, oke, I am coming, jangan terima. Tiba-tiba balasannya, mohon maaf ya yang soalnya abang hari itu sholat Jumat. Ini orangnya sholat nih Bu, tapi soal ini tak bisa dipakai lagi karena udah bocor. Nanti saya kasih soal-soal baru. Intinya jangan terburu-buru menerima menantu. Jangan takut tak laku. Rezeki dijamin Allah. Makan minumnya sampai dia gadis saja dijamin, apalagi lah calon suaminya itu. Ini nanti mentang-mentang datang pakai mobil mewah, buka gorden nampak. Inilah yang nampak dalam istikharah malam tadi. Memang ikol ya. Jika ingin bayar puasa yang dulu-dulu 15 tahun, banyak loh. Apakah cukup dengan bayar hari yang tak puasa atau harus berkali lipat sekalian dengan fidyahnya Pak Ustaz? Ramadan sama Ramadan. Antara dua Ramadan inilah waktu mengqadha. Kalau tidak terbayar setahun, maka kena satu fidyah. Apakah setelah 10 tahun fidyahnya jadi 10? Tidak, tetap satu. Ibu yang 15 tahun lalu tinggal, tetap ganti puasa 1 plus fidyah. Tidak jadi 10 fidyah. Sumbernya Ustaz, Al-Fiqhul Islami wa Adillatun. Nama penulisnya Ustaz, Wahbah Zuhaili. Beli bukunya di mana Ustaz? Toko buku Mumtaz dekat UIN Suska. Harganya Ustaz 1.800.000. Panjang Ustaz, semeter. Bagus dibeli untuk referensi. Alhamdulillah Bu ya, sudah saya beli. Udah baca, masih bersampul plastik. Kertas terakhir datang dari panitia halal bihalal. Mohon doa Ustaz agar dengan diresmikannya sebentar lagi Aulia Diabetes Center. Aulia Diabetes gula darah Center. Center artinya pusat, bukan yang center ketek menyuluh telinga tadi. Dengan seluruh fasilitas lainnya kiranya bisa menjadi berkah bagi semua insan aulia dan menjadi kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Mak kawan saya berawal dari kena penyakit diabetes, lalu menular ke mata, tidak bisa melihat, akhirnya kena ke buah pinggang. Penderitaan saya tak sanggup membaca beritanya. Lama saya terpikir apalah solusinya. Rupanya hari ini Allah mempertemukan dengan dibukanya Aulia Diabetes Center. Saudara kita yang sudah terkena atau yang mengantisipasi, segerakanlah bawa kemari sebelum tanggal berikut ini. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Ada yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang baik. Untuk niat yang baik ini ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah aulia hospital yang hadir ini ya Allah. La tada'ana dzamban illa ghafartah. Keluar kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa kami ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Hutang piutang kami tolong kami melunasinya ya Allah. Wala aziban illa zawajtah. Yang lajang yang gadis ingin menikah, mudahkan urusan pernikahan, temukan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah. Yang ingin punya anak, berikan anak yang saleh dan salihah. Wala maridan illa syafaitah. Saudara kami yang sedang kau uji dengan penyakit, beri kesabaran, angkat penyakitnya, berikan kesembuhan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia mendahului kami, jadikan kuburnya salah satu dari taman surga ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang baik padamu ya Allah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan aku besok pagi masih hidup, jadikan hidup itu sebagai tambahan amal saleh. Wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Kalau kau takdirkan aku mati malam ini, jadikan kematian sebagai beristirahat dari dosa ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana hab lana minas salihin. Jadikan anak-anak kami para penghafal Quran. Minal mujahidina fisabilik, berjuang di jalan dengan agamamu, dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibunda kami. 9 bulan 10 hari kami tinggal di perutnya, meregang nyawa dia melahirkan kami. Andai dia masih hidup dapat kami peluk cium sayang, tapi sebagian sudah meninggal dunia. Jadikan surga sebagai balasan mereka ya Allah. Pertemukan kami bersama mereka, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kehilafan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah. Mohon maaf zahir dan batin, minal aidin wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.